Selamat siang, teman-teman. Selamat Selamat siang. siang. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah berita yang merupakan salah satu dari tindakan penyimpangan nilai-nilai akuntabilitas sebagai abdi negara. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Kita dari kelompok 2 tugas akuntabilitas dan anti korupsi, angkatan 1 kelompok 2 Latsar CPNS Kemensos 2021. Saya sendiri Evriana Lake dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fahris Edrianto dari tempat kerja atau Satker BRCGP Pamudi Luhur Bekasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Betty Sriwisa dari LRSLU Minaula Kendari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riza Zahani dari BRS PDF Budi Perkasa Palembang. Oke, sesudah perkenalan, sebelum masuk pembahasan, mari kita lihat terlebih dahulu beritanya. Pemirsa, di tengah defisit dana dan carut-marut penyelenggaraan BPJS Kesehatan, 2 PNS di Lembang, Jawa Barat tega menyelewengkan dana klaim BPJS untuk berfoya-foya. Tak tanggung-tanggung, dana yang diselewengkan mencapai lebih dari 7 miliar rupiah yang digunakan untuk membeli tas bermerek, perabot mewah, hingga sejumlah properti. Sejumlah barang mewah disita polisi mulai dari vas bunga, tas wanita bermerek, hingga rumah dan bangunan. Barang-barang ini disita dari 2 tersangka PNS yang menyalahgunakan dana klaim BPJS Kesehatan di RSUD Lembang, Jawa Barat. Pelaku OH dan MS menyelewengkan dana klaim di unit pelaksana teknis dengan jumlah fantastis mencapai 7,7 miliar rupiah. Keduanya merupakan mantan kepala UPT RSUD Lembang dan mantan bendahara UPT RSUD Lembang. Polda Jawa Barat menyatakan berkas kedua tersangka lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berikut barang bukti. Dua tersangka diduga menyelewengkan dana klaim BPJS Kesehatan pada UPT RSUD Lembang tahun 2017-2018. Dana klaim BPJS Kesehatan senilai 11,4 miliar rupiah yang masuk ke rekening RSUD Lembang seharusnya seluruhnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai pendapatan. Namun berdasarkan bukti setoran dari 2017 hingga September 2018, hanya ada 3,7 miliar yang disetorkan. Demikian ada sekitar 7,7 miliar rupiah yang diselewengkan. Dalam penyelidikan aliran dana, kedua tersangka terbukti menggunakan dana BPJS sejak 2017 untuk membeli belasan tas mewah, furnitur, tanah, serta rumah mewah. Dana BPJS Kesehatan senilai 11 miliar rupiah. Kemudian dari 11 miliar itu disetorkan kurang lebih 4 miliar, yang 7 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi oleh 2 orang tersangka. Apa tuh uangnya, Bu? 2 PNS dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan News melaporkan. Tadi kita telah menyaksikan video tentang 2 PNS yang menyelewengkan dana BPJS senilai 7,7 miliar. Itu dananya lumayan besar. Yang digunakan untuk berfoya-foya. Itu tadi beli tanah, rumah, apalagi tuh Gucci, antik mungkin kayaknya yang mahal itu, tasnya juga mahal-mahal yang bermerek kan. Mereka itu jabatannya kepala RSUD dan bendahara. Ini punya posisi yang punya kuasa tinggi sebenarnya di UPT-nya. Jadi menurut kita berempat sendiri ya, perasaan kita waktu menonton berita ini gimana ya? Kalau saya yang pasti merasa sedih karena kita sebagai ASN begitu yang sudah dipercayakan oleh masyarakat menjadi seorang aparatur sipil negara gitu. Jadi maksudnya bagaimana kita sudah dibentuk dari kita pelatihan dasar menjadi seorang PNS dari CPNS begitu. Pastinya sedih karena nilai seorang PNS itu menjadi ternodai begitulah istilahnya. Iya benar. Jadi harusnya nilai-nilai yang sudah kita pelajari akhirnya itu kayak semua hilang begitu saja karena kasus ini ya, korupsi.
Kalau Pak Riz gimana, Riz? ya Mbak, kalau menurut saya sendiri sih rasanya gimana ya, sebagai seorang ASN meskipun saya masih CPNS gitu, ya saya rasanya malu gitu loh. Seperti yang dikatakan Mbak Betty tadi, padahal kita kan udah diajari pada saat dasar diajari tentang ilmu-ilmu bela negara, nasionalisme, integritas. Tapi nilai-nilai itu tidak bisa diterapkan dengan baik oleh mereka, jadi begitu. Apalagi kita seorang ASN gitu kan, wah, bagaimana kalau dari pandangan masyarakat nantinya kalau kita jadi gitu. Kalau saya pribadi selain kayak malu pasti sedih pasti juga miris sih. Selain karena tindakan korupsinya juga yang dipermainkan itu dana BPJS yang dana BPJS yang untuk kesehatan masyarakat terutama yang Untuk pelayanan. pelayanan masyarakat untuk menengah ke bawah yang seharusnya mereka bisa menikmati fasilitas yang mungkin lebih baik, tapi malah dananya dipakai. Mirs itu kalau kita lihat kayak mungkin ngambil hak orang lain lah gitu ya Mbak. Iya. Iya, terus kalau kayak mungkin korupsi di proyek-proyek mungkin nggak terlihat ya korbannya ya kan, karena cuman pengguna jalan. Kalau ke BPJS kan kayaknya penting kan kesehatan itu menurut saya pribadi. Kalau menurut Mbak Efriana sendiri gimana? Kalau menurut aku sih sama yang seperti yang teman-teman bilang, sedih, miris, ada jengkelnya juga bahwa kok bisa ya dia ini diberi kepercayaan sebagai seorang kepala, terus diberi kepercayaan sebagai bendahara, tapi menyalahgunakan jabatannya ini dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Jadinya yang seharusnya ke negara itu 11 miliar, akhirnya dikasihnya laporannya itu cuma 3 miliar lebih. Makanya di sini dari KPK, BK pemeriksaan, badan pemeriksaan itu BPK mentotalkan kerugiannya itu sekitar 7 miliar lebih, dan itu sangat besar buat ASN, kepala rumah sakit di daerah. Itu sangat-sangat wow. Gaya hidupnya kayak apa ya itu ya? Bisa. Kalau saya mungkin ada pertanyaan sih, di pikiran saya itu bertanya-tanya, kenapa kok, apa sih penyebabnya kok mereka itu bisa melakukan hal seperti itu, padahal kan mereka sudah jelas-jelas digaji oleh negara, apalagi gajinya udah pasti, jaminan pensiun udah pasti, tunjangan sudah pasti. Tiap bulan kan udah kenapa pasti masih semua. Korupsi gitu loh, yang jadi pertanyaan saya itu. Gaya hidup ya Riz ya mungkin ya, gaya hidup yang tinggi, jadi bisa jadi pengeluarannya mereka tuh lebih tinggi dari penghasilan yang mereka dapat tiap bulan. Makanya mereka mencari jalan lain dengan mencari uang-uang lain nih dari cara yang lebih gampang. Jadi kalau bekerja kan gajinya menunggu tiap bulan baru dapat. Tapi mereka mikirnya kalau manipulasi nih, sekali manipulasi dapatnya lebih banyak gitu. Kalau yang lainnya gimana? Kalau menurut saya bisa jadi mungkin moralnya yang kurang ya, dan etika, dan juga mungkin pendidikan agamanya gitu. Karena mau bagaimanapun gitu, kalau misalnya dirinya kuat, agamanya kuat, pastilah dia akan mikir 2 kali gitu untuk melakukan hal itu. Kalau Mbak Riza sendiri bagaimana? Dan rasanya menurut saya tuh kayak mereka tuh mungkin nggak sadar akan fungsi tugasnya ya, yang fungsi kayak ASN kan fungsinya kayak sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelaksana, pemersatu, tapi mereka secara langsung udah menabrak semua fungsi itu. Tapi mungkin salah faktor lingkungan juga bisa, mungkin mereka yang faktor lingkungannya
kalangan di atas, mereka pingin masuk tapi dengan gaji yang kita tahu nggak banyak, jadi mungkin perlu jalur-jalur yang salah itu. Kalau dari pemerintah sendiri, apakah juga maksudnya pemerintah juga ada salah gitu loh, Mbak? Kan itu dari segi Berpengaruh gitu. ya. Kalau dari segi pemerintah itu gimana sih? Ya, apa? kalau dari segi pemerintah sih bisa jadi berpengaruh juga. Mungkin saja ada pengawasannya yang kurang, sehingga mereka punya celah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya nggak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, gitu. Ya kalau dilihat juga udah terjadinya nggak cuma sebulan 2 bulan ya kan? Ya. Rentang waktunya, iya sih benar. Kurang pengawas. Dan juga mungkin transparansinya kurang gitu. Laporan keuangannya. Ya, dalam hal pelaporan. Ya tidak menerapkan nilai akuntabilitas pada diri sendiri gitu Mbak ya, pertanggungjawabannya ya. Dari segi terhadap jabatan. Tidak ada rasa pertanggungjawaban kepada negara. Sedangkan negara sendiri dari segi pengawasan kurang, dari birokrasi sendiri yang terkesan rumit gitu kan, jadi lebih susah dalam mengawasi kejadian tersebut gitu loh. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Ya intinya kesadaran dia kurang sadar ya kan. Mungkin dia juga nggak sadar diri. ya. Iya mungkin dia nggak sadar juga kalau korupsi waktu pada saat itu dia salah ya kan. Padahal semua agama juga melarang. Tapi kalau dia jadi kepala rumah sakit berarti tes psikologisnya lulus loh. Berarti dia itu melakukan sesuatu dalam keadaan sadar itu. Bukan karena ada gangguan jiwa ya. Iya, betul juga ya. Dan masalahnya nggak setahun, iya ya, betul waktunya lama. Ya konsekuensinya Godaannya sangat itu ya. kuat. Konsekuensinya pasti banyak ya. Konsekuensi yang dia dapat, hukuman yang dia dapat. Oh ya. Kalau seharusnya banyak ya, Mbak. Kalau berdasarkan berita-berita tentang korupsi sih kayak gitu bisa sampai hukuman penjara 20 tahun, ada yang 11 tahun. Kalau menurut saya itu termasuk tinggi, 7 miliar itu harusnya tinggi. 20 tahun. Kalau menurut saya malah lebih ya. Iya, bisa-bisa dihukum mati juga bisa biar nggak ada terulang, jadi agar tidak terulang kembali gitu loh kejadian yang sama orang lain ya, orang lain nggak berani buat lagi, tidak berani buat lagi. Iya, saya rasa juga itu kemauan semua masyarakat ya, kalau ada korupsi itu langsung aja dihukum mati kayak negara mana gitu kan. Jadi ya di negara mana kan orang takut jadi pejabat kan karena takut tergiur terus hukum mati. Tapi kita lihat hukum mati. Jadinya ada efek jerah, takutnya ada. Iya. Di samping hukuman yang berat juga pasti ada hukuman sosial lah gitu. Jadi dia di masyarakat pun pasti sudah dipandang tidak baik begitu. Mungkin pengaruh ke keluarganya juga ya. Ya. Pandangan buruk terhadap keluarganya karena masyarakat dia yang melakukan, keluarganya kena juga. Ya. Bahkan organisasi kayak RSUD itu pasti kena efeknya kan? Dianggap pelayanannya jelek ya. Pelayanannya tidak baik untuk masyarakat. Pasti ya setelah itu pasti masyarakat juga mulai mikir ulang untuk kembali untuk melakukan perawatan di situ. Pegawai-pegawainya di situ juga pasti setelah tahu bahwa kepalanya ditangkap, bendaharanya ditangkap, pasti kerjanya juga lebih was-was, lebih takut. Karena mungkin pengawasannya lebih tinggi ya, jadi mereka agak lebih takut dalam bekerja. Tapi itu sebenarnya bagus juga sih, biar lebih waspada, lebih bertanggung jawab pada pekerjaan mereka juga. Harusnya. Jadi, ya Mbak Riza, silakan. Lanjut Mas Faris. Jadi seharusnya sebagai ASN kelompoknya ke teman-temannya yang ada di situ bisa belajar lah. Kalau menurut saya harusnya mereka belajar dari atasannya. Jangan udah nama rumah sakitnya jelek,
harusnya dia meningkatkan kinerja mereka untuk memperbaikinya agar kepercayaan masyarakat mulai terbentuk lagi. Kan otomatis kalau sudah kayak itu masyarakat banyak, benar kata Mbak Riza tadi, nggak akan percaya lagi gitu loh. Harusnya mereka meningkatkan gitu. Dan itu pasti sulit kan? Sulit gitu. Benar-benar. Jadi kalau udah kejadian begini, kita berempat nih, bagaimana cara kita sebagai ASN untuk mencegah supaya jangan sampai kita melakukan ke depannya, jangan sampai kita melakukan tindakan korupsi itu. Saya pribadi nih salah satu cara untuk mengatasi atau menghindarinya yaitu yang pertama dari segi pendidikan agama, moral dan etika. Dengan kita mempunyai keimanan moral etika sadar akan kita sebagai manusia yang pantasnya berbuat baik, di semua agama juga diajarkan kan kalau korupsi itu tindakan nggak baik, yang intinya jadi individu yang baik, tahu akan tugasnya sebagai manusia, ciptaan Tuhan itu bagaimana. Saya rasa udah bisa membentengi sih, semua orang pasti nggak akan mau melakukan korupsi. Kalau menurut saya, pencegahannya itu bisa meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu di dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang ASN yang adalah warga negara Indonesia yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam pekerjaannya. Jadi sebisa mungkin menanamkan rasa berbangsa dan bernegara di dalam hatinya masing-masing. Mungkin itu menurut saya. Kalau menurut Mas Faris bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih, benar kata Mbak Riza, harus mempertebal rasa moral atau etika tadi. Terus nomor 2, betul sama setuju sama kata Mbak Betty, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi ketika cinta terhadap tanah air, nggak mungkin kita akan berani macam-macam gitu loh sama negara kita tercinta ini gitu. Kalau menurut saya sendiri ada tambahan, itu kan dari segi individu ya. Kalau dari segi pemerintah mungkin kita lebih memperketat itu sih, pengawasan terhadap pengeluaran atau anggaran-anggaran yang ada di negara ini harus lebih diawasi gitu loh. Kan soalnya uang itu adalah sesuatu yang sangat vital itu loh, yang diincar-incar para manusia zaman sekarang ini. Semua orang mau ya uang. Ya, harus diawasi bener-bener gitu. Iya. Ya, aku setuju sih dari semuanya. Dari Faris juga tuh, dari pemerintah tentang pengawasan yang harus ditingkatkan. Dari pemerintah juga harusnya memberi hukuman atau sanksi penjara yang tegas, supaya jadi penjaranya tuh mungkin lebih tinggi lah, di atas 20-an kayak 20-an tahun begitu, jadi lebih tinggi daripada pencuri biasa. Atau Dan hukum mati ya Mbak ya? Ya, kalau memang korupsinya itu sudah benar-benar merugikan masyarakat seluruh Indonesia ya. Itu. Mungkin juga perlu untuk ini ya Mbak, apa tuh kampanye anti korupsi lebih digalakkan. Mungkin Ya, beberapa orang tuh nggak sadar dia udah bertindak korupsi, kayak ada proyek, mungkin dikiranya uang terima kasih. Karena sebenarnya itu udah termasuk KKN kan. Mungkin lebih dijabarkan, diperkenalkan ke masyarakat, korupsi itu jenisnya gimana, macamnya gimana. Jadi nggak salah mengartikan. Dari pembahasan kita tadi, jadi intinya gimana sih Mbak? Atau bisa diambil kesimpulan bagaimana kira-kira? Atau kesimpulan dari diskusi kita tadi gitu loh, biar kita lebih enak nyaringnya. Mungkin ada mbak-mbak yang mau berkomentar untuk kesimpulannya diskusi kita ini.
Ya, berarti ini udah di ujung kita berdiskusi ya tentang ini. Jadi saya menyimpulkan dari yang kita berempat bicara tadi. Yang pertama itu kita sebagai ASN punya tugas untuk pelaksana kebijakan, kemudian pelayanan publik, lalu pemersatu bangsa. Dengan nilai-nilai dasar yang harus kita tanamkan, yaitu akuntabilitas, anti korupsi, nasionalisme, komitmen mutu, dan yang terakhir, apa ya yang terakhir? Anti korupsi. Anti korupsi udah. Kan aneka itu, Mbak. Etika publik, Iya. itu yang terakhir. Udah ada satu lagi bukan itu. Ya, etika publik. Etika publik yang terakhir. Iya, Riz. Jadi di penghujung kita berdiskusi ini saya menyimpulkan ya, izin menyimpulkan dari seluruh diskusi kita. Yang pertama silakan, itu, kita sebagai ASN harus menjadi pelaksana kebijakan, pelayan publik yang baik, dan pemersatu bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, anti korupsi, memiliki komitmen mutu, nasionalisme yang tinggi, dan etika publik yang baik. Gitu. Nah, untuk penyebab korupsi sendiri dapat saya simpulkan di sini. Kita sama-sama simpulkan ya. Yang pertama itu lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Yang kedua itu tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Yang berikutnya tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, serta tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan. Ya sih, saya rasa udah cukup jelas semuanya. Udah yang dipaparkan udah jelas, kesimpulan juga udah jelas. Oh. Oke. Ada tambahan nih. Nilai-nilai apa yang telah dilanggar bila seseorang itu melakukan korupsi. Jadi di sini saya tambahkan ya. Ya, silakan, Mbak. Silakan. Ada 9 nilai. Yang pertama jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi jika seseorang melakukan korupsi, dia melanggar nilai-nilai tersebut. Dan seharusnya para koruptor itu bukan lagi ASN ya, kalau mereka udah Ya, melakukan korupsi. benar. Jadi di akhir kata sebaiknya kita berempat ini menjadi ASN yang baik, yang memiliki menanamkan nilai-nilai dasar yang baik. Oke, amin. Ya, baiklah teman-teman, kita sudah di penghujung diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita sama-sama diskusikan boleh kita tanamkan sampai nanti kita pensiun. Semoga juga bermanfaat bagi kita untuk menambah jiwa nasionalisme kita sebagai seorang ASN. Akhir kata, kami meminta maaf bila ada kesalahan di dalam perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan selama diskusi ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.